Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam kekuasaannya kita tunduk dan patuh kepadanya. Dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salam untuk Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertemuan kita pada hari ini, kita akan bicarakan tentang perjalanan spiritual Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perspektif kajian keilmuan dan kajian keimanan. Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah disepakati oleh para ulama terjadi pada tanggal 27 Rajab. Ini Allah gambarkan bagaimana perjalanan itu dalam surah Al-Isra ayat 1 yang kita bacakan tadi. Ayat ini memperjelaskan bagaimana Allah memperjalankan, kita garis bawahi, memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah dan kebesarannya. Perjalanan ini berlangsung tengah malam. Dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, dari Makkah Al-Mukarramah ke Palestina. Lalu Allah angkat Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Kita coba lihat dalam perspektif keilmuan. Perjalanan Isra Mi'raj dari Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina atau Yerusalem adalah sebuah jarak yang cukup jauh. Jadi ada dua paket perjalanannya. Paket horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nanti ada paket yang kedua, vertikal dari Aqsa ke Sidratul Muntaha. Berapa jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Jaraknya adalah lebih kurang 1.500 km. Yang kala itu
hanya dapat ditempuh oleh kendaraan unta selama 40 hari perjalanan. Selama 40 hari perjalanan. Lalu tambah lagi nanti naik ke Sidratul Muntaha. Bunda sekalian, berapa pula jaraknya perjalanan dari Aqsa ke Sidratul Muntaha itu? Ana coba mengutip pernyataan seorang pakar tata surya, Profesor Agus Purwanto. Kata beliau, perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW itu tidak dapat dijelaskan dengan teori relativitas atau dengan teori kecepatan cahaya. Karena jika menggunakan tersebut, maka Nabi sesungguhnya belum keluar dari sistem tata surya. Kalau dalam pandangan teori, kata beliau, Isra merupakan perjalanan Allah ke Sidratul Muntaha. Jika sederhanakan, perjalanan itu adalah asumsikan Rasulullah berangkat ba'da Isya jam 20 lah, jam 8 malam. Lalu sampai kembali ke Mekah jam 4 subuh. Berarti kalau kita totalkan perjalanannya itu 8 jam. 8 jam. Karena perjalanannya bolak-balik pulang pergi, berarti satu kali perjalanan itu 4 jam. 4 jam. Lantaran perjalanan suci, Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan bersama Buraq, kendaraan yang Allah berikan untuk Nabi bersama Jibril, dan bergerak dengan kecepatan tertinggi di alamnya, yaitu kecepatan cahaya. Jadi kalau Buraq itu kecepatan itu dalam kecepatan cahaya. Maka kalau diperhitungkan dalam 1 jam dapat menempuh jarak sampai kepada 4 miliar 320 juta kilometer 1 jam. Sementara itu, terkait dengan sistem tata surya, ilmuwan mengidentifikasikan bahwa jarak antara matahari dan bumi itu 149.600.000 kilometer. Sehingga waktu tempuh cahaya matahari sampai ke bumi hanya 8 menit saja. Menurut perhitungan, kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. 1 jam sama dengan 1.080.000.000 juta. Maka tadi disampaikan kalau 4 jam itu Nabi bisa menempuh 4.320.000.000 kilometer. Karena 1 jam cahaya itu dalam perjalanannya 300.000 kilometer per detik, maka sama dengan 1.080.000.000 juta kilometer. Sehingga jarak bumi ke Sidratul Muntaha hanya ditempuh dalam waktu 8 jam. 8 jam. Maka jarak itu berarti lebih kurang, ya dikatakan tadi itu, karena cuma 4 jam ya jalannya, berarti 4.320 juta. Sidratul Muntaha lebih jauh dari 3.660.400 kilometer dari planet Pluto. Jadi itulah gambarannya. Nah, sehingga kawan sekalian, kalau begitu penggambarannya, maka
cahaya yang dirasakan oleh manusia di bumi bukan merupakan cahaya yang oleh matahari, melainkan cahaya yang dipancarkan matahari itu kan 8 menit dalam apa? 8 menit lebih cepat sebelumnya. Kemudian melihat planet terluar Neptunus, jaraknya dari bumi 4 miliar 335 kilometer. Nah, sementara eh, daya tempuh yang Rasulullah lakukan tadi itu dengan cepat cahaya adalah 4 miliar 320 kilometer. Nah, artinya apa kawan-kawan sekalian? Artinya Rasulullah itu dia menempuh ke planet terluar ya sebelum matahari. Artinya Rasulullah tidak sampai ke matahari, maka planet itu sampai kepada planet Neptunus ya, Pluto apa Neptunus ya. Nah, kawan-kawan sekalian, jadi memang seperti itu. Jarak ditempuh itu jarak yang sangat tinggi, yang paling jauh ya. Pluto, Neptunus. Jadi maka 7 planet itulah yang orang gambarkan sebagai bumi gitu. Jadi 7 tingkat itu. Bunda sekalian, jadi secara apa namanya? Secara keilmuan bahwa ini jarak yang sangat jauh, tapi secara manusia kalau kecepatan tertinggi itu kecepatan cahaya, maka dia sampai. Keilmuan memungkinkan sampainya Rasulullah sampai ke satu muntaha dengan 7 tingkatan itu. Seperti sebelum matahari. Makanya banyak orang-orang keilmuan yang menguatkan keilmuannya itu bertambah imannya. Tapi ada suatu zat yang memungkinkan perjalanan itu dalam perjalanan cahaya. Itulah keputusan Allah yang maha besar. Secara akal nggak mungkin manusia berjalan dengan kecepatan cahaya. Tapi ilmu itu mencoba menggali sehingga perjalanan itu nampak. Kalau perjalanan itu perjalanan antar tempat ke tempat secara horizontal, maka lahirlah ilmu dalam disebut dengan ilmu pesawat terbang. Mungkin ke depan itu akan muncul pesawat terbang yang kecepatannya itu memang satu kecepatan cahaya. Yang kedua, perlunya ada sebuah perjalanan dari bumi ke atas. Itulah seperti roket ya, seperti betapa Apollo itu yang ke atas sampai ke bulan. Ilmu sampai ke bulan, tapi termasuk sampai ke Mars, kemana-mana saja gitu ya. Karena itulah ilmu. Jadi perjalanan Rasulullah ini dalam sisi keilmuan dan memungkinkan munculnya ilmu-ilmu baru. Ayah bunda sekalian saya hormati, itu kira-kira gambaran perjalanan Rasulullah SAW. Sangat amat jauh logika manusia yang tanpa ilmu, tanpa akal tidak akan menerima itu. Makanya ketika Rasulullah itu sampai ke bumi sebelum subuh, maka orang berbeda pendapat. Nggak mungkin ya perjalanan itu yang ditempuh dalam perjalanan panjang. Sementara ke Aqsa saja 40 hari perjalanan, apalagi ke langit ke-7. Ini nggak mungkin. Pandangan orang tanpa ilmu dan tanpa iman. Ini ada penggabungan dua. Secara teori ada kecepatan yang memungkinkan, kecepatan cahaya. Tapi sampai hari ini nggak mungkin terjadi. Tapi masa depan, maka perlu keyakinan, ada keimanan pada Allah yang menjalankan. Kan seperti katakanlah semut bicara bersama semut. Dia mengatakan, aku dari Padang ini jam 10 lalu saya di Padang. Sekarang 12 dia cuma ngomong di Jakarta. Semut lain tuh heran, nggak mungkin. Masa semut dari Padang
yang jaraknya sekian ribu kilo itu bisa sampai ke sini. Ini sangat tidak mungkin. Tapi masalahnya kan bukan semut berjalan, tapi dia diperjalankan. Dia hinggap ke baju seorang, misalkan. Nah, begitu pula lah Allah memperjalankan. Makanya perlu suatu keyakinan bahwa ini bukan Rasulullah yang berjalan, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah ketika itu penduduk Makkah banyak yang ingkar. Mengapa? Karena mereka tidak punya ilmu dan mereka tidak punya iman. Nah, tapi banyak yang dengan punya iman mereka katakan, jangankan sejauh itu, lebih daripada itu aku yakin. Karena Rasulullah itu adalah Al-Amin, orang yang jujur, orang yang sidik, orang yang benar. Nah, ayah bunda sekalian, sehingga dicoba tesnya, ada banyak orang, yang berapa orang sudah datang di Masjid Al-Aqsa, sudah pergi ke sana, dia berpulang dari di sana itu dari Aqsa itu, dan bertanya pada Rasulullah, kalau bertanya Rasulullah, engkau tadi malam ke Aqsa, bagaimana bentuknya Aqsa itu? Maka Allah putar kembali videonya, jadi video tele iman itu Allah putar kembali, ini bentuknya Aqsa. Rasulullah menjawab, karena diputar kembali dia semalam, tampakkan lagi, ini jumlah tiangnya, ini tempatnya, di sebelah ini ada ini, mihrabnya seperti ini, di depannya seperti ini. Maka orang yang tahu Aqsa itu mengatakan, ya benar, seperti itu Aqsa. Maka dia menerima kebenaran Rasulullah, karena kebenaran Rasulullah, kejujuran Rasulullah yang dengan Al-Amin itu. Ayah bunda sekalian, inilah kira-kira perjalanan yang besar tadi itu, kawan-kawan sekalian, yang memang secara keilmuan sampai saat ini belum dapat ditafsirkan, tapi secara keimanan ini perlu, karena Allah katakan, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa, dan kami berkait sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Jadi bilang kembali, pertama adalah Rasulullah diperjalankan untuk apa? Untuk menampakkan kebenaran dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda sekalian, walaupun secara makna Isra itu sepakat ya, artinya perjalanan. Sehingga kakak sekalian, sejarahnya setelah mereka diperjalankan tadi seperti itu, maka ketika sampai di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis, Rasulullah menambatkan buraq itu dan beliau masuk ke Masjidil Aqsa untuk melakukan sholat 2 rakaat. Setelah beliau keluar, Jibril memberikan segelas air. Satu adalah madu, satu adalah arak. Disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pilihlah mana kau suka. Apakah susu atau arak? Maka Rasulullah memilih susu. Jibril berkata, engkau telah memilih yang fitrah, yang baik. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala menaikkan Rasulullah bersama malaikat Jibril. Jadi Allah menaikkan Rasulullah bersama malaikat Jibril langit pertama. Dan Jibril pun meminta penjaga pintu langit itu untuk membukakan pintunya. Malaikat penjaga pintu itu bertanya, siapa kamu? Dia menjawab, aku Jibril. Dengan siapa kau pergi? Kata penjaga pintu itu, aku pergi bersama Muhammad Rasulullah SAW. Penjaga pintu kan bertanya, apakah dia diutus untuk naik kepada Allah? Maka Jibril menjawab, na'am, dia diutus untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga
maka pintu langit itu terbuka untuk Rasulullah dan malaikat Jibril. Langit pertama, Rasulullah pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam menyambutnya serta mendoakan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah terus naik ke langit kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh. Penjaga pintu menanyakan hal yang sama kepada Jibril. Terakhir Nabi sampai di langit yang ketujuh, yang sebelumnya tadi itu bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, jadi di pertama itu Nabi Adam, lalu di yang kedua itu ada Nabi Isa, Nabi Yahya di langit kedua, terus Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun kelima, Nabi Musa di keenam, dan Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Nah, ayah bunda sekalian, setelah malaikat Jibril membawa Rasulullah ke Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan ketika itu dia memberikan wahyu dan kewajiban sholat 50 kali sehari semalam. Ayah bunda sekalian, sebelum diberikan itu kan Allah berikan tanda-tanda. Masya Allah, tabarakallah. Tanda, lihat surga itu. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Nah, ayah bunda sekalian, disebutkan bahwa kata Rasulullah, Jibril membawaku ke Sidratul Muntaha yang diselimuti oleh warna yang tak dapat katakan warna itu indahnya. Kemudian kata Rasulullah, aku dipersilakan masuk ke surga. Di dalamnya terdapat dinding-dinding dari mutiara dan tanahnya dari bubuk kasturi yang harum. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Benar sekalian. Setelah itu baru Allah berikan kepada beliau perintah untuk sholat 50 kali sehari semalam. Setelah Rasulullah menerima perintah itu, kemudian Rasulullah turun ke langit dari langit ketujuh dan bertemu dengan Nabi Musa di langit keenam. Nabi Musa menanyakan, apa yang Allah perintahkan? Dia mengatakan, aku diberikan kewajiban sholat untuk umatku 50 kali sehari semalam. Nabi Musa meminta Nabi Muhammad, ya Rasulullah, minta kepada Allah, karena tak mungkin umatmu mampu. Kemudian Rasulullah menemui Allah, minta keringanannya, sebab katanya kita tidak mampu umat kita. Rasulullah kemudian menghadap Allah dan minta keringanan, dan Allah berikan keringanan itu setelah Rasulullah bolak-balik beberapa kali, sampai akhirnya Allah memutuskan 5 kali sholat semalam. Ayo bunda sekalian, di samping tadi sholat itu ya, Rasulullah dinampakkan surga yang luar biasa, Masya Allah. Ayo bunda sekalian, hadis-hadis tentang Isra Mi'raj itu dihimpun oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Isra wa Al-Mi'raj yang terjemahkan oleh Arya Nur Al-Marsa yang kita baca. Apa hikmah di balik itu, ayah bunda sekalian? Banyak hikmah yang dapat ditangkap dari perjalanan itu. Tapi setidaknya ada beberapa hikmah yang mungkin kita coba sampaikan pada saat ini. Yang pertama adalah teguh dengan prinsip. Teguh dengan prinsip menyampaikan kebenaran. Rasulullah ketika menyampaikan kebenaran itu kepada orang Makkah, orang kan ribut, mencemooh dan sebagainya, menghina, melempar Nabi. Tapi Nabi tidak pernah berhenti. Ini kebenaran Allah, sampaikan kebenaran itu.
Kalau ada penolakan, ya biasa saja. Seperti itulah kita ketika penolakan agama itu teguh menyampaikannya dengan prinsip al-haqqa min rabbik. Jangan ragu-ragu. Sehingga akhirnya orang bisa menerima. Saya selalu katakanlah kebenaran itu walaupun pahit. Ini yang pertama. Yang kedua adalah keistimewaan masjid. Kenapa Allah jalankan dari masjid ke masjid? Ini ada keistimewaannya. Ada keistimewaannya. Ayah bunda sekalian, yang paling khusus adalah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Di semua masjid itu ada keistimewaannya. Tapi khusus ada 3 masjid, Haram, Aqsa, dan Masjid di Nabawi. Salat di Masjidil Haram itu atau 1000 kali pahalanya dibandingkan dengan tempat lain. Kalau di Masjidil Aqsa itu 500 kali dibandingkan dengan yang lain. Terakhir adalah menjaga salat. Inilah intinya. Nanti kita akan sambung nanti dalam kajian lain bagaimana salat adalah mi'rajnya orang beriman. Bunda sekalian, demikian, terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.